Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku kali ini mau beropini tentang sebuah masalah. Masalahnya adalah ketika the new normal ini di tengah masa pandemi COVID-19, apa sih yang kita harus lakukan? Oke, aku mau beropini ya. Memang di kalangan teman-temanku yang rekan kerja aku, ketika masuk the new normal, mereka ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kebanyakan rekan kerjaku itu rata-rata perantauan dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Solo, ada yang dari Kupang, ada juga yang dari Kalimantan. Mereka pengen balik ke keluarganya mereka karena 3 bulan bahkan 4 bulan mereka belum bertemu karena pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota, sehingga hal itu membuat industri penerbangan itu tersendat. Jadi tidak ada penerbangan dari orang A berkunjung ke sebuah negara maupun sebuah kota. Itu yang menyebabkan teman-temanku 4 bulan bahkan ada yang 5 bulan tidak bertemu dengan keluarga. Aku rasa semua ini dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia, tapi ada pengecualian, yaitu orang-orang yang memiliki kewajiban dinas atau orang-orang yang memiliki kepentingan dengan pemerintah. Mereka bisa bepergian dari kota A ke kota B begitu. Nah, kalau masuk the new normal, menurut aku pribadi, opiniku pribadi adalah ya kita ini harus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan karena dari segi kesehatan memang COVID-19 ini perlu diwaspadai karena sudah terdata banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang tidak tertolong, sehingga hal tersebut menjadikan kita was-was. Kalau soal was-was, aku minta tolong kepada kalian, please sekali jangan jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak berkompeten, yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, ketika melihat data-data siapa yang pasien dalam pengawasan, siapa orang-orang dalam pemantauan, siapa yang berapa yang meninggal, maksud aku berapa yang meninggal, berapa yang masih pasien dalam pengawasan, berapa orang ODP di sebuah negara, di sebuah negara, di sebuah kota, di masing-masing daerah, itu tolong dilihat dulu situs, percayakan saja kepada situs pemerintah karena pemerintah itu melakukan rilis berbagai macam data itu update. Jadi hal itulah yang harus dipercaya. Jangan sampai melihat informasi-informasi dari luar, sehingga hal tersebut menjadikan kita itu merasa terganggu, sehingga kita itu merasa was-was, sehingga kita stres. Tolong jangan stres please, karena di berbagai macam pemberitaan, webinar, aku pernah mengikuti webinar tentang pengelolaan stres. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan tools kita, menjadi alat kita untuk bisa mawas diri supaya bisa memanajemen diri kita agar tidak terlalu stres. Banyak macam-macam pengelolaan stres supaya kita tidak terlalu stres. Pertama, kita harus rajin berdoa. Bagi yang suka menulis, bagi yang suka melihat video, jangan melihat hal-hal orang-orang meninggal COVID-19, orang-orang meninggal karena akibat COVID-19, jangan melihat hal tersebut karena itu akan menurunkan imun kita. Kemudian cara mengelola stres kita yaitu jangan parnoan. Berpikir saja positif, positive thinking, selalu konsumsi berita-berita yang bukan COVID, tapi uh, lihat saja berita-berita yang kalian sukai. Misalkan kalian suka memasak, ya udah lihat aja tayangan-tayangan televisi yang memberitakan tentang masak itu yang benar, bagaimana cara memasak, menu masakan ini bagaimana, itu bisa kalian lakukan. Kemudian cara pengelolaan stres yang berikutnya adalah kita harus bersosialisasi. Kalau kita tidak bisa berkumpul, memang tidak diperbolehkan untuk berkumpul terlalu dekat. Jaraknya tidak boleh dekat dekat sekali, tidak boleh karena ada aturannya, yaitu kurang dari 1,5 meter. Jadi harus jaga jarak. Poinnya adalah jaga jarak, social distancing, physical distancing begitu. Tapi dalam mengelola stres itu kita perlu juga bersosialisasi. Nah, cara bersosialisasi itu misalkan dengan tetangga, kita bisa say hello di depan pagar dengan pagar begitu. Kalau terpaksa beli masakan, beli beli sayur di tempat-tempat kerumunan, tolong jangan dulu karena itu potensi besar untuk meningkatkan droplet penularan yang begitu masif. Maka hal hal tersebut harus dihindari.
Kemudian cara pengelolaan stres yang lainnya versi digital ya. Kalian bisa mendownload aplikasi Zoom. Ini bukan promosi, cuma ini selalu didengung-dengungkan oleh netizen lainnya, yaitu bisa kalian menggunakan Zoom, bisa kalian berdiskusi dengan via Facebook dengan teman-teman kalian. Kalian punya grup pastinya di WhatsApp itu. Nah, kalian sering-sering aja untuk berdiskusi di sana. Intinya itulah cara pengelolaan stres kita. Ada juga cara psikologis berikutnya adalah kalian tarik napas selama 5 detik, kemudian tahan 10 detik, kemudian hembuskan secara perlahan-lahan aja. Itu informasi yang aku dapatkan dari artikel, dari aku ikut webinar. Intinya sih aku bukan menakut-nakuti ketika di tengah masa pandemi ini. Aku berharap tips-tips yang aku sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian, karena itu dalam rangka mengelola stres yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Karena boleh jadi tetangga-tetangga kita juga perlu informasi ini. Nah, tetangga kita juga menginginkan rasa hidup tenang di masa-masa pandemi COVID ini seperti apa yang paling bagus. Nah, ini bisa dijadikan contoh, bisa dijalankan tips-tips yang aku sebutkan. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Itu juga sedikit opini dari aku di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Ya, semoga aja ditemukan vaksin, ditemukan aja rasa kebahagiaan dalam diri kita di sisi yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.